yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, kehidupan di hari 28 Rajab ini. Semoga insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya arhamar rahimin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tak terasa seminggu sudah kita berjumpa kembali, masih berbicara tentang kajian ilmu hikmah. Pentingnya kita belajar ilmu hikmah itu intinya adalah bagaimana kita memahami dan memperbaiki pola pikir kita, pola perasaan kita, alasan kita dalam beribadah. Penting itu. Rasa, pola sikap, pola pikir, apalagi alasan atau motif beribadah itu sangat penting. Secara zahir mungkin ibadah itu dikategorikan tidak baik, tapi mungkin itu bisa baik, mungkin tidak baik. Kebalikan. Secara zahir amalan itu mungkin dinilai positif, tapi mungkin itu positif, baik, atau bahkan kebalikannya. Maka untuk itu kita belajar ilmu hikmah. Kita berikan contoh. Mohon maaf, ada orang membunuh seseorang. Ya. Ilmu zahirnya bagaimana? Ya, namanya membunuh bagaimana Bapak-bapak Ibu? Pasti jawabannya sudah ditahu semua. Tapi dalam hukum Islam, ya, oke, secara umum membunuh nauzubillah adalah sesuatu yang tidak terpuji. Tapi ketika ada ditanya, kenapa Anda bunuh seseorang? Saya disuruh. Ternyata orang yang disuruh ini seorang algojo. Nah, bagaimana kalau algojo? Algojo misalkan dalam syariat Islam, salah satu negara yang syariat Islam misalkan di Mekah Madinah, ya. Orang yang membunuh harus dibunuh. Begitu kan? Oke. Belum lagi dalam agama Islam halal darahnya orang yang lari dalam perang, jadi pengecut, bunduki orang berperang. Salah satu yang halal darahnya dibunuh, halal ini halal. Nah, jadi kalau kita bilang ada orang dibunuh, pak, kita langsung katakan itu dosa, neraka. Tunggu dulu. Kalau itu alasannya karena dia seorang algojo disyariatkan, ya. Kalau di Indonesia mungkin tidaklah. Di luar negeri misalkan seperti tadi di Mekah Madinah kita bicarakan, ya, ditanya kini algojo, dari mana ki? Dari mana ki? Dari kata bunuh orang. Ya kan? Bahasa Arab kini di Mekah ini. Apakah dari mana? Dari kata dipotong tangannya orang. Jahat nang dipotong tangannya. Oh, dalam syariat Islam bagaimana? Kalau orang paluka, pencuri, dipotong tangannya. Apakah itu salah? Ya kan? Alasannya itu bisa membenarkannya, ya. Juga alasannya ya kasih salah. Namanya membunuh kalau alasan yang tidak ada syariatkan ya salah. Dan alasan taubat dibunuh, iya kan? Bagaimana nih kalau istri Anda dibunuh suaminya, istrinya siapa kasih makan nih, anaknya dan seterusnya kan? Tidak ada yang mau. Begitu pula sebaliknya. Ada amalan yang positif, ada amalan yang positif. Ya, tadi kita memasuki 27 Rajab. Anggaplah amalan positif itu zikir atau sholat. Ya, namanya sholat secara syariatnya benar, ya kan? Tapi ada orang sholatnya dikategorikan benar. Ada juga sholatnya justru sholatnya merupakan kejahatan baginya atau kecelakaan baginya. Ya, buktikan. Fawailul lil musallin, kata Al-Quran. Ya, alladzina hum, ada jawabannya. Saya sepintas, apa dosanya orang sholat menyembah Allah? Oke. Tapi karena motif
cara, tujuan, pola sikap atau dalam dirinya, hakikat dalam dirinya, ya, kolbunya karena salah, pandrak itu di dalam niatnya salah, maka dia bukan menyembah Allah. Mungkin saja dia menyembah diri sendiri. Apa itu istilah ulama kita? Kalau seorang ma'rifatullah mengatakan ada orang sholat, ada orang zikir, tetapi dia berzikir atau menyembah dirinya sendiri. Apa batuannya itu? Secara lisan, usollinya, sholatnya itu baik dilafalkan niat ataupun dizahirkan dalam hati atau dalam lisan. Oke, sholatnya usolli lillahi ta'ala. Tetapi ketika ada orang sholat berzikir, angkuh, riya, ego, apalagi merasa diri yang paling hebat, sombong, takabburu, apalagi ujub, bagaimana? Berarti membanggakan diri. Seharusnya kita sholat apa? Allahu, siapa yang kita banggakan, besarkan? Allahu Akbar, besar. Tapi orang yang melakukan ibadah membanggakan dirinya, berarti siapa yang dia? Ya kan? Dirinya akbar, dia dianggap dirinya besar. Saya ini paling rajin di sini, saya ini paling apa di sini. Pertanyaannya, kalau begitu, siapa yang jadi Tuhan? Siapa yang kita sembah? Ya kan? Berarti benar, sholatnya sudah benar, tidak salah. Tapi perlu ditambah amunisi, hakikat-hakikat, termasuk contoh kata hikmah yang kita lakukan hari ini, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan ibadah zikir dan ibadah sholat gara-gara zikir dan sholat kita tidak khusyuk. Kenapa? Dikatakan fihi as-sabab, dalam zikir, dalam sholat itu khusyuk tidak khusyuk itu sudah menjadi sebab supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak berzikir tommi, kita tidak sholat tommi, nanti Ramadan tidak puasa tommaki, tidak ada sebab menuju Allah, tidak ada usaha menuju Allah. Tapi kalau ada saudara kita sudah melakukan itu, tetapi mungkin alasannya masih perlu diperbaiki, jangan hilangkan perbuatan, tetapi diperbaiki hati dan tujuan. Makanya Ibnu Athaillah memberikan garis bawah, fa inna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Apa batuannya? Lupa kita, lalai, lupa, tidak khusyuk dalam berzikir atau dalam sholat, tidak khusyuk, ya, itu lebih parah. Jadi tidak melakukan zikir, lupa sholat, jadi lalai sholat, ya. Jadi ada di sini istilah lalai berzikir dengan lalai dalam zikir. Apa bedanya? Kalau lalai berzikir berarti tidak berzikir, ki. Lalai sholat berarti tidak sholat, ki. Bolongi, ya kan? Karena sambayang. Jadi dua istilah ini, lalai sholat dengan lalai dalam sholatnya. Lalai berzikir berarti tidak berzikir, ki, dengan lalai dalam zikirnya. Di sini dikatakan lalai tidak melakukan zikir itu lebih parah mudaratnya daripada lalai ketika kita masih berzikir. Tidak melakukan lalai, tidak melakukan sholat itu jauh lebih bermaksiat, jauh lebih parah dampaknya daripada kita tidak khusyuk masih lalai ketika sholat, masih sembarang diingat, ya kan? Untuk itu Ibnu Athaillah mengajarkan kita, ya, bahwa supaya kita terus mendapatkan rahmat Allah, satu dulu kuncinya, istiqomah dulu, jangan datang-datangan. Kalau mau khusyuk, sembahyang apa deh Ustaz? Enak ki pakasyaku, bagi ki pak maiku, sembahyang apa deh? Ya, lagi bahagia kah? Baru terima gaji, anggaplah tanggal 1, tanggal berapa? Kalau begitu sembahyang apa deh Ustaz? Ya kan? Kalau dapat musibah, tidak mau apa deh sembahyang? Tidak. Jadi langkah pertama untuk
menghadirkan Allah dalam zikir atau dalam salat kita, satu dulu, alhamdulillah, semua ini kita sudah lakukan. Lakukan dulu ibadah dan istiqomah. Lakukan dulu ibadah dengan istiqomah. Ilmu hikmah ini tidak mungkin didapatkan oleh saya dan semua jamaah kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saya tidak mau masuk ke masjid ini. Ya, ada orang tidak mau sholat, berarti tidak mau ikut pengajian, ya kan? Sholat tapi di rumah, tidak mau pergi sini berjamaah. Oke, berarti tidak dikenal, tidak dengar ki pengajian. Ya, berarti pintu pertamanya lakukan irom, lakukan dulu, baru ketika kita lakukan sedikit-sedikit itu bisa kita belajar dan seterusnya. Kenapa? Ibnu Athaillah memberikan, semoga ketika dia melakukan zikir atau sholat masih dalam keadaan lupa, itu terangkat keingatannya menjadi sholat yang yaqazah atau zikir yang yaqazah. Apa itu zikir yang yaqazah? Yaqazah itu dalam bahasa Arab artinya sadar atau bangun. Istaiqiz, bangun, sadar. Ya. Jadi di sini kita akan pelajari zikir atau sholat ada 4 macam. Ada zikir sholat yang ghaflah, takalupah, lalai, 1. Ada zikir yang namanya sholat yang namanya yaqazah, tersadarkan, sudah bangun, sudah sadar. Oke, 2. Ada zikir dengan sholat yang namanya hudur, sudah mampu menghadirkan. 3 nih. Oke, dan yang keempat di sini dikatakan ada zikir, ada sholat ghaibah, dari kata gaib, ghaibah. Sebentar ada penjelasannya Ahmad Zarruq apa semua tingkatan itu. Tingkatan pertama sudah kita jelaskan di Jumat sebelumnya, yaitu zikir yang ghaflah, takalupah. Ya, apa yang dia baca tidak tahu. Takalupanya ini banyak. Sudah tidak tahu apa nak baca, kemudian tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, pikirannya juga hampa, melayang, hatinya kosong, ya lalai. Oke? Lalai. Itu namanya, yang penting lakukan tahu, lumayan ini. Kalau kita berzikir, sholat tak begini, ini sudah lumayan. Iya kan? Daripada kita tidak sembahyang, iya kan? Masya Allah. Oke, 1. Kalau kita sudah beralal sini, sekarang kita belajar, tingkatkan. Sekarang zikir itu dan sholat itu, apa kata Ibnu Athaillah? Semoga kalau sudah rajin sholat atau zikir walaupun ghaflah, masih tak lupa pikiran atau perasaannya, semoga dengan rajinnya sholat naik derajatnya. Allah meninggikan derajatnya dengan apa? Zikir dan sholat yang yaqazah, tingkatan kedua, sudah sadar, sudah mulai paham. Jadi kata kuncinya ini sudah mulai berilmu. Ada nih ilmunya ketika dia berzikir atau beribadah atau sholat. Makanya kalau kita paham bahasa Arab, bisa membantu kita dalam beribadah. Al-Fatihah, ya, apa artinya bismillah, apa artinya alhamdulillah, sampai waladdallin, alhamdulillah, ya. Tapi kalaupun ya kita pendidikan kita, nak bilang orang tepo kenua, pulpe ngakaten nih, ya kan? Apalagi dulu kan tidak semua orang sudah bisa sekolah apa, belum lagi dulu kan kakek-kakek kita gerombolan apa, ya kan? Susah orang sekolah ya. Kalau begitu, apa yang kita lakukan sekarang? Moki menghafal, susah Ustaz, ya kan? Pikum maki, ya kan? Kuncia lagi, kecamatan ya lagi, tak tempel di sini, di bawah ya. Gimana kecamatan nih? Gimana kecamatan ya? Ini padeng, iya kan? Iya. Jangankan orang tua, saya lagi masih kepala 3, tak tempel HP ku ini di helinga begini, ku boya di laundria, Pak, ada tadi anuku, HP ku. Itulah anu tak, oh iya di tak tempel ke di helinga, iya kan? Apalagi, iya kan? Oke, kita lanjut.
Untuk itu di sini dikatakan yaqazah, tingkatan zikir. Kita berikutnya ini kita tandai dulu. Untuk tingkatan zikir yang kedua sudah sadar mati. Sadar itu tadi banyak caranya. Bisa kita baca-baca terjemahannya, kita pahami maknanya atau kesimpulan namu. Kita baca Al-Fatihah, apa kira-kira kesimpulannya ini Al-Fatihah? Sebenarnya satu saja, tauhidkan Allah, esakan Allah, akui kebesarannya, itu saja, ya kan? Itu saja. Apapun ayat yang dibaca Pak Imam, kalau ditahu ayatnya Alhamdulillah, ya, ditahu sambungannya Alhamdulillah, ya. Dulu kalau saya jadi makmum, pasti saya sudah siap-siap. Apa nak baca anuku ini, anggotaku ini. Jadi kita harus siap-siap. Apakah disambung atau tidak? Sekarang saya sudah beralih, tidak mau mas sambung nih. Kalau itu sambung aku pikir, kayak Dewan Hakim kisah saja MTQ, ya kan? Ya, oke. Jadi saya hanya pikir, konsentrasi khusus saja, iya kan? Kalaupun salah tiba-tiba bisa dijawab atau disambung, alhamdulillah. Tapi memang bagusnya kalau tidak ada salahnya, supaya kita bebas juga, lebih khusus lagi, ya, dan seterusnya. Oke. Kalau ditahu Al-Quran, kalau dihafal Al-Quran, kalau dipaham bacanya, enak. Tapi kalau tidak, ya kita ingat saja, pasti yang baca ini namanya firman Allah, berarti ucapannya Allah, ya kan? Tidak mungkin ucapannya Allah untuk berarah kepada kejahatan. Tentu untuk bagaimana kita akui bahwa imani bahwa kekuasaan Allah itu saja diingat, itu diurus, tapaki dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah sadar, berarti otak kita walaupun tidak tahu apa maknanya, sadar kini otak kan? Karena firman Allah disebut, ya, berarti siapa diingat? Allah kan? Tiba lagi kita ruku, sujud, Allahu Akbar, subhana, ya kan? Tahiyat, at-tahiyatu lillah, oke? Siapa lagi disebut? Allah juga. Berarti harusnya sadar bahwa yang diucapkan ini atau yang didengarkan ini Allah. Berarti harusnya apa? Tubuh ini siapa diingat? Kolbu ini siapa yang diingat? Berarti Allah. Nah, tahap kedua sudah mulai otak, akal ini dan hati ini sudah seiring dengan yang nak ucapkan. Jadi kalau bilang Allahu Akbar, Allah nak ingat, ya kan? Ada orang Allahu Akbar, lain nak ingat. Salah, tidak salah sebenarnya secara syariat, tidak salah. Allahu Akbar, anak tadi ingat. Allahu Akbar, cucu tak yang TPI ya diingat. Itu kan? Jam berapa pulang sebentar ya. Allahu Akbar, ibu-ibu, sebentar makan malam apa ini, nak suka ji anu. Ya kan, enggak apa-apa aja Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar kan Allah dah sebut. Ya kan? Ya, harusnya karena lidah bilang Allah, otaknya juga sadar. Nah, tahapan zikir dan sholat yang kedua adalah ini otak dengan akal ini dengan lidah harus seiring. Ya, biasa nonton atau lihat sesuatu menyatakan mamakna ku sayang ya kan? Harusnya ketika bilang begini seorang suami kepada istrinya, muka-muka apa? Muka ceria apa? Tapi sayang, mamanya sayang tapi agak musuhi. Bagaimana? Ya kan? Bagaimana? Indah kan? Atau lain dah pikirkan. Ada kan biasa orang begini. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah mengalami. Saya juga. Ada biasa ditemani cerita. Kenapa itu teman cerita di sini, tetapi kulihat pikiranmu keluar ya kan? Berarti tidak sadar. Ya kan? Lalai. Iya memang teman cerita bapak, mama cerita tapi tidak sadar tidak sadar. Misalkan kita bernyetir di samping ini main HP misalnya apa juga ya kan? Bagaimana nih? Oh iya kan? Berarti siapa dia? Harusnya baku dengar siapa dia konsen? Terus main HP, HP. Berarti kan tidak sadar. Harusnya baku cerita baku balas harusnya sadar di sini tidak. Maka tingkatan kedua ini sudah lumayan. Kalau ada dalam tahapan zikir atau salat yang mana tadi? Yang yaqazah. Zikir yang sudah mulai sadar apa yang dia ucapkan,
apa yang dia baca atau apa yang dia dengarkan. Allah 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 berarti Allah 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 di sini, Allah 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 di sini juga, Allah Allah Allah. Sudah mulai seiring dan sefrekuensi jamaah. Allah 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 Allah. Jadi itu sudah mulai. Ya, oke. Itu zikir tingkatan level kedua. Sudah cukup? Belum. Ulama kita masih mengkaji. Makanya cuma ilmu hikmah yang mempelajari tentang khusyuk. Tidak ada ilmu yang lain. Ilmu fikih hanya berbicara tentang syarat rukunnya, tafsir secara umum saja. Maka ilmu hikmah ini adalah mempelajari teknisnya, prakteknya langsung, bukan sekedar teori. Nah, tahapan yang ketiga. Ya, di sini dikatakan Ibnu, semoga kalau sudah mulai sadar, sudah angkat derajatnya, yarfa, zikirnya menjadi apa? Hudur, adanya menghadirkan Allah. Ibarat kasarnya, ada biasa kita sholat, tetapi entah mengapa ada biasa, misalkan ada dirasa, misalkan apakah ada sesuatu yang lewat yang tidak baik dulu ya, misalkan ya, lewat di sini, ada perasaan, ada juga lewat, ada juga perasaan, ada kulihat tak bayang-bayang, ada perasaan, ada kurasa. Nah, sudah mulai ada rasa. Jadi bukan hanya kalau yang pertama itu otak, akal. Yang dia baca sudah dia paham, yang dia baca sudah connect ini frekuensinya. Nah, tahapan kedua bukan hanya otak, tapi hati atau rasa sudah merasakan. Ada kurasa ini. Ya, ada kurasa ini. Ya, ada kurasa ini. Nah, tiba-tiba ibu-ibu di rumah, anaknya atau keluarganya yang diingat itu di pesantren atau di luar kota. Kemudian langsung tiba-tiba tak bayang. Ini kasarnya dulu. Tak bayangin. Kenapa tiba-tiba ku ingat anakku? Gitu. Padahal di mana anak tak? Di sana jauh. Di mana anak tak? Di pesantren, sudah aman. Makannya ditanggung kalau di pesantren misalkan. Ya kan? Sudah kerja di sana. Bagus rezekinya di sana. Ya kan, di rumah sana, di tempat yang lain atau di kabupaten lain. Tapi tiba-tiba kenapa tak bayang itu, diingat, dirasakan, ingat ibaratku. Nah, ini zikir atau sholat tingkatan ketiga. Bukan hanya sadar, ya, bukan hanya sadar di sini, tetapi mulai apa tadi? Sini sudah mulai dirasakan bagaimana dihadirkan Allah kita ini. Oke. Itu yang ketiga. Ditahu dulu teorinya, dulu. Bagaimana caranya? Yang kedua saja ini harus kita pelajari sedikit demi sedikit. Apalagi level ketiga, apalagi level keempat ini. Level keempat didengar saja. Kalau belum dipaham, alhamdulillah. Kalau sudah dipaham, alhamdulillah. Ya, dengar saja. Yaitu tingkatan zikir atau sholat di sini tertulis ghaibah. Apa itu ghaibah? Dari kata gaib. Makanya inilah nabilan dulu guru tak pakai sama kami bahwa nakke puna sambayang lanyak mak gaib nih, lanyak mak. Kenapa lanyak? Saya itu kemarin berpikir, mungkin saya kemarin sudah sempat keceplosan menyampaikan bahwa sama-sama kita sholat pakai di masjid ini, di sini atau di rumah di tengah malam di apa, ya kan, berdua sholat, kita imamku, saya imamku sendiri, kuliah kita imamku dalam hati. Tapi kita kan tidak bisa protes, ya kan, sami'na wa ta'na. Tapi kalau bilang guru tadi waktu sholat, kata setiap saya sholat lanyak mak. Kalau begitu siapa ku temani tadi imam? Masa parakan, iya kan? Ya, masa popo, apakah kolor hijau, apa tuyul, tidak kan? Orang. Tetapi kenapa bilang guru lanyak mak, hilang mak. Ya, hilang mak, lanyak mak. Gaib, hilang kan artinya gaib. Hal-hal yang gaib bisa dilihat atau tidak? Entah kan, hal gaib susah dilihat. Maka tapaknya yang jalan. Ya, rasanya yang jalan. Kenapa? Nah, lewati nih. Nah, sekarang makna singkatnya hilang. Apa? Tadi ini masih rasa semua. Ilmunya di sini. Ya, tadi tingkatan kedua apa tadi? Sadar.
masih na paham, masih na artikan apa na baca, sambung-sambung ayat, na hafal misalkan Al-Ikhlas na baca, ya masih bisa, masih sini. Yang kedua tadi masih na rasa, oke? Masih na rasa. Nah ini tidak ada yang pikir itu, Kenapa? Sudah bersama Allah, sudah menyatu. Saya berikan contoh. Janji yang kini, sudah asar rajin. Janji yang kini, sudiang. Oh iya. Pas menuju sudiang, kita rasa, sadar kan? Lampu merah, perasaan juga ini senang. Oke, ketemu ini ya. Ya. Oke. Apa yang dipikir? Bagaimana caranya ketemu ke anuku ini? Saya jemput di sudiang atau di bandara. Ketemu dan seterusnya. Siapa yang kita jemput ya? Siapa kita mau temui? Oke, sembarang sesuai dengan siapa kenalan kita yang kita cintai. Nah, ketika perjalanan yang kita ingat siapa? Itu kan kita ingat kan? Oke. Kapan nggak sampai di bandara ini sudiang? Kapan nggak sampai ini Mandai sudiang? Kapan nggak? Ya kan? Kapan ketemu nih orang? Ya kan? Keluar lagi, ditunggu lagi setengah jam. Kapan ini keluar? Oke. Kemudian pas makin ketemu sama orang tersebut, bagaimana? Pas makin siapa? Diingat ini orang? Diingat nih? Tidak nih, karena ketemu makin. Ya kan? Saya kemarin tadi, ya kan, 5:30 sebelum saya ke sini, kira-kira sampai aja ini di Masjid Abu Salam. Tidak macet apa? Di situ di Batuara ya, di mana macet? Kira-kira sampai aja ini. Apakah naik motor, naik mobil? Kira-kira sampai aja tidak macet. Dipikir, lusta maki. Ya kan? Tapi pas ke sini, ya, jadi di sana yang kuingat Borong, Bagus Salam, masjid. Tapi sekarang tidak kuingat di masjid. Kenapa? Ada mah di mana? Ada mah di masjid. Ada mah. Kalau pulang di rumah macet lama tak baru sampai. Iya, pas ada makin di rumah tidak sadar ada makin di rumah ini. Dan seterusnya. Kurang lebih begitu ibarat kasarnya. Ibarat kasar dulu. Ibarat kasar. Ya. Kenapa namanya gaib? Itu namanya sudah fana. Fana berarti sudah dimabuk cinta, dimabuk khusyuk. Karena saking enaknya bertemu atau merasakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gaibah ini salah satu maknanya adalah fana dalam bahasa Arab. Apa itu fana? Saya istilahkan kasar lagi ini supaya gampang dipahami. Bahasa fananya itu kalau menurut Guru Tabahar, kalau kita artikan dalam dunia obat-obatan namanya ekstasi. Fana namanya ekstasi. Apa itu ekstasi? Melayang nih, flying. Coba kita mau maaf, ini kalau ada orang narkoba, nauzubillah, ya, kita tidak dianjurkan minum ini, ya, karena itu haram itu ya kalau narkoba ya. Tapi kita belajar ekstasinya, fananya. Coba lihat orang narkoba, orang trader bagaimana? Mopok di situ, mopok nih, senyum-senyum sendiri, iya kan? Makalah sendiri atau apa, iya kan? Oke. Tapi kira-kira bagaimana? Ya, ekstasi. Dia bagaimana? Dibilangi mungkin orang gila, ada orang tiba-tiba menangis ketika sholat, tiba-tiba senyum, tiba-tiba apa? Ini apa nih topor? Orang sholat dia senyum, orang sholat dia apa lagi? Dia menangis. Kok bisa? Iya kan? Tapi begitulah dialami orang yang ekstasi, flying, terbang. Istilahnya sudah meresap, tidak waktu. Subumi. Iya kan? Ada orang tidak dirasa, mendomi. Ya kan, kalau malam di warkop atau apa, ya kan, nongkrong dari pagi sampai sore tidak dirasa, malam nih, ya tidak dirasa, subuh nih, saking tidak dirasanya itu, ya kan, subuh nih apa nih, kenapa? Sudah menyatu, namanya sudah passion, sudah menjiwai hal tersebut. Makanya wajar dalam ilmu spiritual itu, ilmu hikmah itu, kalau Nabi tembus subuh sholatnya wajar. Bangun jam 1, jam 2, jam 3, tembus sampai 4:30, sampai subuh, wajar. Kenapa? Tidak dirasa. Coba kita kerja pagi jam 8, misalkan buka toko atau buka kantor sampai sore. Ada juga ini orang tua kita yang pensiunan kemarin, ya, masih sekarang alhamdulillah masih sehat-sehat semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kita ini belum tentu pensiun, ya kan? Ingat itu dulu kemarin. Ya, bagaimana? Oke,
Mulai kita kantor pagi sampai sore. Kalau dihitungi jam 8 sampai jam 4, berapa jam? 8 jam. 8 jam. Tapi tiba-tiba pulang maki. Pulang maki. Tidak dirasa. Nanti ini kita masuk Ramadan. Lama nami Ramadan. Pasti masuk, tidak dirasa. Orang kita walap puasa 1 bulan ya puasa. Tidak dirasa. Itu kan dinikmati. Sekarang alhamdulillah ada mi anatta, besar mi anatta, kuliah mi anatta, menikah mi anatta, ada mi cucu, tidak dirasa alhamdulillah. Kalau diingat-ingat cepatnya itu berlalu. Masih diingat waktu masuk TK, SDK, SMPK, masuk pesantren ke apa. Sekarang alhamdulillah begini kepala 3, kepala 4, kepala 6, kepala 7, cepat. Ya kan? Tidak dirasa. Nah, begitu juga. Kalau kita sudah namanya ghaibah, sudah fana, sudah lakoni, sudah senang kehidupan ini, sudah merasakan bagaimana enaknya, terkadang kita lupa waktu. Ya, terkadang kita lupa waktu apa yang diikuti itu, ya kan? Ngopi jaki begitu, sore misalnya ngopi jaki, malam cerita jaki, jam berapa misalnya? Cuma yang biasa marah-marah, poti-poti makna, yang berapa yang bapak ini pulangin selalu motor, iya kan? Nah, kita di kantor, belum selesai jam-jamang, iya kan? Cepatnya dirasa. Nah, ada kan begitu. Nah, ini ghaibah itu tidak mempedulikan lama atau sebentarnya mami. Tidak. Dia, makanya Nabi itu nak kontrol dirinya. Kalau imam ini ghaibahnya itu dia kontrol. Kalau sekiranya Nabi tidak kontrol ketika imam, balas si jamaah, balas. Ya kan? Makanya contohnya itu Hudzaifah al-Yamani. Kemarin kita sudah berikan contoh. Karena tiba-tiba ada yang menjadi makmum, Nabi sembahyang sendiri. Bayangkan satu rakaat bisa sampai 6-7 juz dalam Al-Qur'an. 6-7 juz dalam Al-Qur'an satu rakaat. Ya kan? Ya rakaat. Itu artinya kenapa lama-lama? Kalau dipikir gini, capek itu pasti. Ya kan? Kita lagi dulu mengaji 1 juz. Saluna setengah jam, 1 jam, saluna, ya kan? Tapi kalau enak nih, kita tidak biasa bawa kendaraan. Makassar Pangkep, Makassar Parepare lama. Penumpang lebih lama lagi, dosa. Orang mabuk yang tidak sadarkan diri, tidak terbiasa, ya kan? Muntah-muntah nih lebih lama lagi narasa. Tapi kalau Pak Kampas orang bes Makassar Poso, ya kan? Allu-alluna. Ya kan, Makassar Puku, zaman-zaman Panter, Makassar Palo-Palo, Palopo, ya kan, bos. Di Makassar Palopo itu bisa kapan PP 1 hari tak 2 kali itu, ya kan, ya. Saking sadarnya, biar lubang, hafal semua, biar malam-malam, hafal semua, ya kan, Makassar Palopo, Makassar Poso, tanya itu sopir kah, dekat atau jauh, pasti dia bilang dekat, dirasa atau tidak, iya. Kalau kita bagaimana? Iya, itu saking passionnya nih itu. Yang mau media apa? Malam-malam apa? Tidak dirasa bawa mobil. Subuh nih. Penumpang yang lain tidur ki. Bayangkan. Iya kan? Iya, kalau penumpang tidur kita, tapi yang bawa ke mobil, nih kuat ki. Bahkan bilang saya Ustaz, kalau jadi penumpang muntah-muntah kak. Saya pernah dapat begitu sopir. Saya kalau menumpang kak, jadi muntah-muntah kak. Atau bahkan kakiku ini tak goyang-goyang begini, tak kira ring. Iya kan begitu. Tapi kalau dia bawa mobil, tidak ngerasa. Ya kan, apalagi ada merokok apa. Begitu. Itu umpamanya orang yang zikir atau sholat yang ghaibah. Lupa waktu, sudah ekstasi, sudah enak rasa. Tidak ada itu semua apa dan sebagainya, sudah menyatu nih. Sama kalau cerita teman-teman lamata 1 jam 2 jam, 2 jam di Padang ya sudah deh pulang sama kita. Iya kan? Dan seterusnya. Mungkin demikian dari kami. Alhamdulillah sudah hampir masuk waktu. Adakah 1-2 bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menambahkan, memberi saran, memberi masukan atau memberi pertanyaan-pertanyaan? Ada masalahnya, ada apanya? Baik yang berkaitan tentang kata hikmah kita satu ini atau berkaitan tentang ilmu spiritual secara khusus. Adakah? Alhamdulillah. Tadi pertanyaan dari Bapak di sana bahwa apanya dikasih fana itu kalau sholat, apanya ya? Namanya orang tidak sadar ya.
punya mata, punya telinga, tapi tidak ada minat rasa. Saya tadi baru-baru berikan contoh, ya, baru-baru berikan contoh. Biasa. Kalau khutbah Jumat atau kemarin pengajian di sini, saya pakai surban. Tadi saya tidak tahu detik keberapa, menit keberapa jatuh di surbanku. Ada tadi juga jamaah liaki surbanku jatuh? Ada? Oh, belum pipana berarti. Belum pipana yang liaki jatuh surbanku. Yang tidak liaki jatuh surbanku sudah fana nih. Dia terbuai apa sama itu, ya. Saya juga jatuh tadi surbangku, astagfirullah, tuh pergi surbangan nih, ya kan? Harusnya tempatnya di atas begini, pakai sholat apa, jatuh hampir ke kuinjak. Tadi baru 2 menit yang lalu. Apa yang terjadi? Mata saya ada sama kita, tubuh saya ada, kita lihat semua. Tapi pikiranku, kurasa tidak ini jatuh, tidak. Saya berikan contoh. Semua yang panah itu dalam diri kita. Jadi semua batang kalenta itu sebenarnya panah. Bisa panah. Mulai dari jasmani, nyawata, rohta, kolbuta, ya. Oke? Semua itu sebenarnya harus panah. Tingkatan paling tinggi. Saya berikan contoh. Ali, kita sudah benar dengar ceritanya. Itu bukan Ali, ya kan, tertusuk kan, apakah pedang itu atau busur panah atau begitu tembus, bayangkan tembus kini. Kalau tidak tembus saja sakit, apalagi tembus nih, bagaimana caranya dicabut, ya. Tidak ada itu dokter bedah, tidak ada. Tapi kata Ali, yang kedua makan dulu fana, sambayang rom. Kalau sekarang ya qazah, sadar kak, ngurangi ke sekarang, ya kan, kuliah gini. Tapi ketika sholat bagaimana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi nu cabuki? Tena ku marang ini cabuki. Apa li cabu sini ke? Oh, iya di tena mo. Saking panana itu, saking fananya, ekstasinya dalam ilmu spiritualnya sangat tinggi. Ya kan? Jadi apanya? Semua dalam diri kita fana. Terutama aspek batin kita yang fana, bapak-bapak, ibu-ibu. Aspek jasmani, iya. Terkadang juga fana. Jadi walaupun kita melihat ke melihat misalkan di atas surban, walaupun kita melihat di atas sejadah, walaupun kita mata ini melihat di atas sejadah, telinga ini bagus kah bacaan imam atau jelek kah bacaan imam, ya kan? Fana. Ya kan, fana. Tentu bagusnya kalau bagus ya, apalagi tajwidnya dan seterusnya. Fana. Jadi matanya tidak salah lagi. Sejadah lihat, surban lihat, ya kan, sapa samping kanan, sapa samping kiri kan. Tapi kalau masih ingat, ya alhamdulillah, berarti belum cek inilah, ya kan? Kok bolehnya kita jadi sing dulu, ya kan, kiri kanannya. Tapi alhamdulillah kalau masih ingat, alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau orang yang ekstasi, tidak sadar apa nadia warnanya atau apa, tidak sadar sampai di sampingku apa dan seterusnya. Nah, terkadang biasa bilang begini orang, ya Ji, ngapa tuh genta? Ngapa tuh yang kamu? Uki kesumpah deh. Ku panggil kita, tapi kenapa tidak menyaut? Ku panggil kita tidak menyaut. Oh iya, tadi kupikir waktu di jalan naik motor ke apa? Kupikir bela itu kemana kan apa ya kan? Istilahnya orang berteriak ini loh. Ji, marah mi, ya kan?